Halo para beban keluarga, kembali lagi bersama saya beban keluarga juga. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Jumper, di mana film ini menceritakan tentang seorang pria bernama David yang memiliki kemampuan berteleportasi. Namun kemampuannya itu disalahgunakan sehingga diburu oleh kelompok bernama Paladin. Bagaimana kisahnya? Biar tidak penasaran tanpa berlama-lama, inilah. Oh, amat tiket. Berfokus kepada seorang remaja bernama David yang merupakan anak broken home, di mana David ini sejak usia 5 tahun ditinggalkan oleh ibunya dan kini ia tinggal bersama ayahnya yang suka mabuk-mabukan. Di sekolah, David merupakan anak pendiam sehingga teman-temannya sering mengucilkannya. Walaupun seorang pendiam, David ini memiliki gebetan bernama Millie, di mana Millie ini berkeinginan suatu saat ia akan pergi ke Roma. Sampai suatu hari, David pun memberikan hadiah kepada Millie berupa bola salju. Namun bola salju tersebut diambil oleh Mark, si anak nakal yang suka membuli temannya, lalu membuangnya di tengah danau yang beku. David pun kemudian berusaha mengambil bola salju tersebut, walaupun itu sudah dilarang oleh Millie, namun ia tetap kekeh mengambilnya demi sang gebetan. Namun saat David kembali, tiba-tiba permukaan es yang ia pijak mencair, sehingga membuatnya terperosot ke dalam air. Hal itu membuat Millie dan murid lainnya panik, merasa bahwa David sudah tidak tertolong lagi. Namun David yang terus berusaha berenang dan terus mencari jalan keluar, tiba-tiba berpindah ke perpustakaan umum. Saat kembali ke rumah, David pun dimarahi oleh ayahnya karena sudah mengotori lantai. Namun David tidak menghiraukan ayahnya lalu pergi ke kamarnya. Ayahnya yang sudah emosi kemudian mendobrak pintu kamarnya David, namun secara bersamaan David pun menghilang dan berpindah ke perpustakaan lagi. Karena petugas perpustakaan datang, David pun menghilang kembali dan berpindah ke kamarnya lagi. Akhirnya David pun sadar bahwa ia memiliki sebuah kekuatan berteleportasi secara cepat dengan cara ia hanya memikirkan sebuah tempat tersebut dan berpindah. David pun mengunjungi rumah Millie, di mana Millie sangat bersedih akibat kejadian tadi siang. David pun lalu memancing Millie agar keluar. Di sana David meninggalkan bola salju hadiah pemberiannya dan menghilang secara misterius. Akhirnya David kemudian memutuskan untuk pergi dari kota mereka. David pun menyewa kos-kosan untuk tempat tinggalnya. Di sana David mulai menjalani kehidupannya dan berlatih untuk menggunakan kekuatannya. Namun David ternyata bisa juga berpindah dengan hanya melihat sebuah tempat, baik itu di buku, di majalah, di situs, yang penting sebuah tempat. David pun kemudian berencana jahat di mana ia mendatangi sebuah bank dan berpura-pura menjadi seorang nasabah. Pada malam harinya, David pun kemudian melancarkan aksinya dengan mudah keluar masuk brankas, lalu mencuri uang di brankas tersebut tanpa membobol pintunya. Keesokan harinya, pencurian di bank tersebut terdengar oleh NSA bernama Roland. Sedikit informasi, Roland ini bukan hanya sekedar agen NSA, ia juga merupakan ketua kelompok bernama Paladin. Paladin itu sendiri berupa organisasi yang sangat fanatik dengan orang-orang yang memiliki kemampuan di atas manusia normal, karena menurut mereka hanya yang maha kuasa lah yang mempunyai kekuatan tersebut, dan mereka tidak akan segan-segan membunuh orang berkekuatan super itu. Karena kejadian tanpa ada jejak, Roland kemudian curiga bahwa yang mencuri brankas tersebut adalah seorang jumper atau pelompat. 8 tahun kemudian, David kini tumbuh dewasa. Kini kehidupannya berubah 180 derajat, di mana ia berkeliling dunia sesuka hatinya. Dan sekarang ia tinggal di sebuah hotel yang serba mewah. Saat David mendatangi sebuah bar, ia pun mendekati seorang wanita. Namun di sana, ia diperhatikan oleh seorang pria yang tidak dikenal. David pun mengajak wanita tersebut ke kos-kosan dan melakukan adu mekanik sampai prot-prot. Saat David kembali ke hotel, ia pun sudah ditunggu oleh Roland. Roland pun kemudian memperkenalkan dirinya serta menjelaskan bukti yang David tinggalkan saat ia mencuri bank. Walaupun sebenarnya Roland sudah tahu tentang kekuatan si David. David pun kemudian berusaha mengusir Roland, tetapi Roland berhasil mengkonter si David dengan sebuah alat setrum, sehingga membuat David susah untuk menggunakan kekuatannya.
Give me an answer. Namun tiba-tiba David kemudian berupaya menembus dinding dan mengambil sebagian uangnya lalu menghilang. Sehingga Roland pun kemudian menggerakkan seluruh anggotanya untuk menangkap si David. Kini kehidupan David terganggu karena Roland. David pun kemudian mendatangi rumah Millie, namun di sana ia bertemu dengan emaknya si Millie. Emaknya mengira bahwa David sudah meninggal, emaknya pun memberitahu bahwa Millie sekarang ini bekerja di sebuah bar. David pun kemudian mendatangi bar tersebut. Di sana ia terus memperhatikan Millie. Namun saat David keluar, ia bertemu dengan Mark. Karena Mark yang terus menghalangi David, tiba-tiba Millie menghampiri mereka. Akhirnya David dan Millie bertemu kembali. Namun tiba-tiba Mark memukul bokong Millie sehingga membuat David memukulnya. Mark dan David pun berkelahi, namun David menggunakan kekuatannya lalu membawa Mark ke dalam berangkas yang pernah ia curi. Sehingga polisi mengira bahwa Mark lah pelaku pencurian itu. David pun kembali ke tempat Millie dan bercerita di mana David mengaku bahwa dirinya bekerja di sebuah bank ternama. Kini ia memiliki banyak uang sampai-sampai David pun mengajak Millie liburan ke Roma. Namun di tempat lain Mark kemudian ditangkap dan diinterogasi oleh Roland tentang kejadian yang sebenarnya. Roland pun kemudian berusaha menggali informasi dari Mark, apa, di mana, dan siapa sebenarnya si David ini. 10 jam kemudian David dan Millie tiba di Roma. Millie pun tidak menyangka bahwa mimpinya untuk datang ke Roma menjadi nyata. Dan mereka pun menginap di sebuah hotel mewah. Untuk mengobati rasa lelahnya mereka pun melakukan adu mekanik sampai prot-prot. Saat David dan Millie ke Colosseum, mereka dilarang masuk oleh petugas di sana. Namun David pun mencari jalan lain lalu mengajak Millie masuk. Namun salah satu pintu di ruangan tersebut terkunci sehingga David pun keluar dengan menggunakan kekuatannya untuk membukanya. Namun David bertemu dengan seorang pria yang kita lihat di bar. Ternyata pria tersebut bernama Griffin. Ia juga merupakan seorang pelompat sama seperti David. Ia pun memperingatkan David untuk tidak ceroboh dalam menggunakan kekuatannya dan jangan sampai ia tertangkap oleh kelompok Paladin. Karena mereka tidak akan segan-segan membunuh orang-orang seperti mereka jika sampai tertangkap. Namun tiba-tiba 2 orang anggota Paladin datang untuk menangkap mereka, namun beruntung mereka berhasil mengatasinya. David pun kemudian mengajak Millie keluar dari Colosseum tersebut, namun mereka dicegah oleh polisi karena sudah melanggar masuk dan diduga menjadi saksi atas kematian 2 orang pengawas di sana. David pun kemudian diinterogasi oleh kepala polisi. Saat kepala polisi keluar, tiba-tiba seorang wanita masuk yang ternyata itu adalah ibunya David. Dengan tergesa-gesa ibunya pun membebaskan David, namun saat David mengejar ibunya, kepala polisi datang. Dan dengan cepat David pun membawa kepala polisi itu di atas kepala patung Speed. David pun membawa Millie ke bandara lalu menyuruhnya untuk pergi sendirian. Millie pun curiga kepada tingkah David yang aneh sehingga David pun jujur kepada Millie bahwa sebenarnya ia tidak bekerja di bank melainkan berprofesi menjadi seorang maling uang. Millie pun sangat kecewa mendengar hal itu, namun walaupun demikian ia sangat cinta dengan David. Di sisi lain Roland pun kemudian menemui ayah David serta mengajukan beberapa pertanyaan mengenai si David. This will go a lot swifter if you let me ask the questions. Di tempat lain, David menemui Griffin di tempat persembunyiannya dan bertanya mengenai kelompok Paladin. Griffin pun menjelaskan bahwa pelompat dari dulu sudah ada. Namun karena kemampuan mereka disalahgunakan untuk hal-hal kriminal, sehingga terbentuklah kelompok bernama Paladin untuk membasmi mereka. Di mana kelompok ini terus berusaha memburu mereka, bahkan yang berkaitan dengan mereka seperti keluarga akan dibunuh untuk memancing mereka keluar. Mendengar hal itu, David pun pergi dan menemui ayahnya. Dan benar saja, David menemui ayahnya yang sudah tergeletak bersimbah darah. David pun kemudian membawa ayahnya ke rumah sakit. David kemudian menemui Mark dan bertanya apa saja yang ia beritahu kepada Roland. Mark yang polos tidak tahu apa-apa menjawab bahwa semuanya tentang David ia beritahu bahkan tentang Millie. Mengetahui bahwa Millie target selanjutnya, David pun kembali ke tempat Griffin untuk meminta bantuan menangkap Roland. Namun Griffin menolaknya dan tidak mau ikut campur. Griffin pun pergi ke Tokyo namun David terus mengikutinya.
Griffin pun mencuri sebuah mobil lalu mengajak David jalan-jalan. Di saat itulah mereka saling bercerita tentang masa lalu mereka, di mana keluarga Griffin dibunuh oleh kelompok Paladin. Akhirnya Griffin pun setuju untuk membantu si David. Mereka pun berteleport ke bandara untuk menjemput Millie, namun penerbangan Millie tiba 1 jam yang lalu. David pun pergi menemui Millie sedangkan Griffin menyiapkan senjata untuk menangkap Roland. Saat David menemui Millie, ia kemudian memberitahu Millie bahwa ia memiliki kekuatan teleport. Hal itu membuat Millie ketakutan, namun tiba-tiba Roland datang ke apartemen Millie. Dengan cepat David membawa Millie ke markas Griffin. Hal itu membuat Griffin marah bahwa tindakan David itu membuat mereka ketahuan oleh Roland. Roland kemudian menyemprotkan sebuah gas untuk mengetahui bekas portal milik David sehingga mereka pun berhasil masuk ke markas Griffin dengan menggunakan sebuah mesin yang menembus portal tersebut. David dan Griffin pun bersembunyi untuk menghindari Roland. Namun David tanpa sengaja melihat foto ibunya di ruangan Griffin membuat ia ketahuan. Sehingga ia pun langsung dijebak oleh kabel listrik. Namun saat Roland akan membunuh David, tiba-tiba Griffin datang menyemprotkan api kepada Roland. Griffin kemudian langsung menyerang Roland sampai Roland terpental keluar. Griffin pun kemudian berpindah ke London dan mengambil bus untuk menyerang Roland. Namun Roland masih bisa menghindar. Saat Roland akan menyerang Millie dan David, lagi-lagi Griffin menyerang Roland lagi. Sehingga Roland terpental menembus portal dan berpindah ke rumah Millie. Griffin pun mengikutinya sehingga terjadilah pertarungan antara Roland dan Griffin. Sementara itu, Millie yang berhasil membebaskan David meminta David untuk membawanya pulang. Namun lagi-lagi Griffin datang dan membawa generator bom dan berencana meledakannya untuk membunuh Roland. Namun David menolaknya karena itu dapat membunuh banyak orang. Namun tiba-tiba Millie ditarik oleh kabel Roland dengan maksud untuk memancing David. Griffin yang terus membujuk David untuk meledakkan bomnya membuat David marah, sehingga David dan Griffin pun memperebutkan generator peledaknya sambil berkeliling dunia. Griffin yang berhasil mendapatkan generatornya tiba-tiba dijebak oleh David dengan memindahkannya ke tiang listrik. David pun langsung mematikan generatornya. David kemudian mendatangi rumah Millie, namun di sana ia dijebak oleh kelompok Roland. Namun siapa sangka David dengan sekuat tenaga memindahkan apartemen Millie ke sebuah danau. Kemudian memindahkannya lagi ke perpustakaan. Di saat inilah Roland ingin membunuh David, namun David lebih cepat meraih Roland dan memindahkannya di sebuah gua. Setelah David pergi, Roland mendapati dirinya di atas sebuah tebing tinggi. Beberapa hari kemudian, David mengunjungi sebuah rumah di mana rumah tersebut adalah rumah ibunya dengan keluarga barunya. Ibunya pun menjelaskan bahwa ia sengaja meninggalkan David karena ia tidak mau membahayakan David. Karena David adalah seorang jumper dan ia adalah salah satu anggota Paladin. Demi keselamatan David, ia pun rela meninggalkannya. Setelah mengetahui fakta tersebut, David pun pergi bersama Millie dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil di film ini yaitu, jika Anda mempunyai kelebihan, gunakanlah ia untuk hal-hal positif. Karena sesungguhnya sejak lahir kita diberi kemampuan masing-masing sesuai bidangnya. Maka dari itu, asalah kemampuanmu. Saya Putra mewakili para beban keluarga mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.